Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepadanya. Semoga Allah senantiasa memberikan rasa takwa di dalam hati kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan rasa tawakal kepadanya, dan semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua sehingga kita bisa tetap istiqomah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Para jemaah, pada pagi hari ini kita akan membedah atau mentahqiq lagi, menguatkan kembali bab yang terkait dengan tawakal. Bab yang terkait dengan tawakal. Tawakal itu secara bahasa, menurut bahasa adalah menyerah diri kepada Allah, memasrahkan semua urusannya kepada Allah, dan dia hanya menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, tempat untuk meminta pertolongan, dan tempat untuk mendapatkan kasih sayangnya. Terus bikin makna tawakal. Tiap mukmin itu harus senantiasa bertawakal kepada Allah. Niki merupakan satu kewajiban. Terus nopo carane hati kita itu pasrah kepada Allah, baik dalam sisi pengaturan Allah yang telah ditakdirkan kepada kita, ataupun takdirnya masih akan berjalan. Jadi semua kekuatan hati ini diserahkan hanya kepada Allah semata. Boten enten liyane. Boten enten liyane. Niki sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin itu melihat tentara bersekutu di dalam perang kontak, tiang-tiang Bani Quraidah kali tiang-tiang kafir liyane itu bersekongkol untuk
mukmin, tiang-tiang mukmin itu berkata, hada ma wa'adana Allah wa Rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Wa ma zadahu illa imanan wa taslima. Dan orang-orang mukmin ketika melihat orang-orang kafir yang sebegitu banyaknya dalam persekutuan memerangi mereka, justru orang-orang mukmin itu bertambah keimanannya, tambah imani, tambah menyerah pasrah kepada Allah. Menurut para ulama, terus tidaklah menambah ibtilah, tidaklah orang-orang mukmin itu ketika dia ditimpa satu musibah atau satu bencana, kecuali dia bertambah pasrah kepada Allah, bertambah keimanannya, dan juga bertambah menyerah pasrah kepada Allah. Terus sedikit yang mukmin. Makanya niku seje kalian tiang-tiang sing atine niku enten penyakite. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki hati yang kuat, tawakalnya kepada Allah. Delok musuh sama kayak umpamane arep merangi kita dengan persenjataan yang lengkap, sementara jumlah kita sedikit. Ya Allah, kira-kira hati kita ini. Makanya tawakal kepada Allah, menyerah pasrah kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, alladzina qala lahum nasa innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba ketika ada orang-orang munafik memberikan desas-desus kepada orang mukmin, kaitannya kali nopo iki ono musuh sing karo merangi sampeyan dengan kekuatan sing gede, dengan kekuatan yang besar. Tetapi ketika orang mukmin itu mendengar perkataan ini, justru mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat penyerahan diri, sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Para jemaah, terus kula jelaskan ayat yang kaitannya dengan peperangan ini supados jenengan nek tawakal niku, kalau bertawakal kepada Allah, kalau menyerahkan diri kepada Allah, itu seperti ketika kita berada di medan perang. Koyok-koyok nyawa niku wis buru-buru, karena kemungkinan selamatnya itu kecil. Lah, biasanya saat bahaya seperti inilah manusia itu memiliki rasa yang kuat, memiliki rasa sing teman-teman pasrah Allah. Nek boten diuji kali ujian sing berat ngeten iki, biasanya tiang-tiang itu boten bisa merasakan atau boten saged untuk menghidupkan rasa tawakalnya kepada Allah. Makanya cobaan yang paling berat di antara cobaan yang membuat kita senantiasa merasa dekat dengan Allah itu adalah saat peperangan. Kenapa? Ya karena
Napa betul-betul menyerah kepada Allah, betul-betul pasrah kepada Allah, karena ada rasa ketakutan, cobaan yang berat nih. Makanya ketika perang kita dianjurkan untuk mengingat Allah dengan ingatan sebanyak-banyaknya. Tapi ini bukan kondisi perang loh, kita di sini sekarang bukan kondisi perang. Lah, bagaimana seandainya Allah itu buatan kayak ujian-ujian buatan yang mungkin lihat-lihat Allah. Makanya itu enten sing buatan diuji perang, perang itu wis entek-entekan tinggal di negara Palestina itu. Gaza itu dibom sampai hancur kabar-kabar. Setiap hari bisa jadi rudal kumaya. Dalam kondisi yang seperti itu, para istri coba jangan bayangkan bagaimana perasaan hati, ketakutan hati, kegentaran hati dan lain sebagainya yang terkait dengan kehidupannya itu sendiri. Tetapi biasanya di saat ujian yang paling berat seperti ini, wis gak ngerti lor ngidul ndi iki omahe ta wis acur kabeh, wis gak duwe keluarga, sanak keluarga wis gak duwe kabeh. Biasanya rasa tawakal kepada Allah itu hidup. Biasanya seperti itu. Nah, ketika rasa tawakal penyerahan diri kepada Allah itu hidup, hanya pasrah kepada Allah, maka itulah yang disebut tawakal. Betul sedikit fungsi atau rahasia di balik ujian Allah itu menjadi musibah yang berupa peperangan. Enten balik musibah sing kaitannya kali musibah lain, enten gempa bumi, tsunami, terus kemudian ujian hidup yang kita alami sehari-hari. Nah, itu semua tujuannya diberikan kepada kita orang Muslim agar kita hanya pasrah kepada Allah. Enten tiyang niku nderek rezeki. Tiba-tiba rezekinya niku usaha itu ditutup. Kono gak iso, ini gak iso, ini gak iso, ini gak iso. Peteng akhirnya hati ini. Maka saat itulah dia ingat kepada Allah. Saat itulah dia memasrahkan dirinya kepada Allah. Maka dikatakan bahwa ujian itu, musibah itu yang menimpa kita itu merupakan kebaikan pada diri kita. Di antara tujuannya gena kok supados kita niku cek hanya berpegang kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, mengeluh ya kepada Allah. Maka ketika itulah hati kita betul-betul pun bertawakal. Dan ini kebaikan dari musibah-musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang mukmin. Berjamaah, tetap sedikit rahasia yang perlu kita ketahui kaitannya dengan musibah-musibah itu. Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hendak dilemparkan ke api, kemudian Nabi Ibrahim menyadari betul, niki bapak ketauhidan, Nabi Ibrahim ini terkenal dengan bapak ketauhidan, menyadari betul bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolong dirinya dari dilemparkan ke dalam api. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim dengan hatinya? Ketika ada riwayat ini ada yang mengatakan lemah
Jibril apa datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang kamu butuhkan? Maksudnya itu, kalau seandainya kamu minta pertolongan kepada saya, maka saya akan menolongkan. Tapi apa jawaban Ibrahim pada jamaah? Jawaban Ibrahim adalah, kalau kepadamu wahai Jibril aku tidak butuh, tapi aku hanya butuh pertolongan kepada Allah. Nah, niki lho tingkat tawakal sing dhuwur niku. Mek nganggep Allah niku sing ono. Liyane niku boten enten, liyane niku nggih hanya sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Enggak bisa mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Makanya ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka betul-betul Allah menolong Ibrahim dengan buniyana barakawa salaman ala Ibrahim. Jadilah api, wahai api, jadilah kamu dingin dan tidak membawa madarat kepada Ibrahim. Maka Ibrahim selamat. Ibrahim boten kopok meskipun hanya selera. Para rasul terus ini di antara contoh tawakal. Coba dengan rasa penyerahan diri jenengan kepada Allah dalam hal apapun, dalam hal rezeki, dalam hal pekerjaan, dalam hal penyerahan kita kepada Allah, dalam perkara-perkara yang kecil-kecil sekalipun, coba jenengan tinggali termana jenengan piyambak-piyambak sampun nopo boten. Karena ini merupakan kewajiban kita. Jangan sampai kita itu mengandalkan usaha dalam mencari rezeki kita itu betul-betul mengandalkan usaha kita. Ngene. Akhirnya biasanya ngoten iku nek Allah ngekeki keapian, usahanya digawe buntu. Ternyata gagal. Maka ketika itulah kita ingat kepada Allah. Lah ini satu keapian menurut itu. Kalau ulangi malih ini. Makanya kita semua jangan tergesa-gesa menganggap ujian musibah itu satu keburukan bagi kita. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah bahwa musibah ataupun ujian yang menimpa hidup kita itu memang rencana Allah. Rencana yang terselubung. Banyak rahasia yang kita juga kadang tidak akan tahu apa di balik semua itu. Rahasia-rahasia musibah itu banyak, tetapi paling tidak ada satu yang patut kita perhatikan dan kita akui. Kita itu ketika musibah, ketika ujian, kesulitan apapun yang menimpa hidup kita, intinya kita itu disentil oleh Allah barangkali. Ini salah satunya. Kita disentil oleh Allah agar kita itu hanya menyerah pasrah kepada Allah. Hanya menyerah pasrah kepada Allah. Sampai dikatakan kita mengatakan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Kabeh iku Allah sing ngatur. Nggih. Kabeh iku rencanane Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Opo wae sing terjadi di muka bumi ini
yang disebut lauhul mahfuz, kitab sing napa semua catatan alam semesta niku pun enten masuk takdir kita saat niki jangan dikira ketetapan kebetulan boten, tapi semua yang kita alami saat ini itu terjadi karena takdir Allah, dan semua yang terjadi itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Dan tujuannya apa? Dikaila taksaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian itu jangan bergembira dengan apa yang kalian dapatkan. Umpamanya bisnis maupun sukses, gembira banget seakan-akan itu usaha kita. Rasa tawa kali boten enten, padahal itu dari Allah. Demikian pula para sedaya, kalau kita usaha kemudian gagal, jangan berputus asa atas apa yang luput dari diri kita. Terus ya Allah, jangan berputus asa dari apa yang luput dari kita, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan sebelum 50.000 tahun dunia ini diciptakan, alam semesta ini dibuat. Para rasul terus niki perkara yang kaitannya dengan nopo penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Ya nopo caranya? Memang nggih boten gampang. Tapi ya ojo sampai gini, nah untuk bilang biasa jangan sampai kita itu nunggu diuji dulu baru tawakal, dikei musibah sih baru nyerah nang Allah. Makanya di antara Allah menyentil kita, memberikan peringatan kepada kita, itu adalah karena kita nopo barangkali kita itu kurang tawakal dengan Allah, kurang penyerahan diri kita kepada Allah, sehingga ujian demi ujian itu diberikan kepada kita. Tetapi memang ujian itu merupakan sunatullah. Wali-wali Allah itu ujiannya berat, Pak Bu. Wong-wong soleh itu jangan dikira mereka tidak diuji. Justru orang-orang soleh itu ujiannya paling berat, dan para nabi mewakili ujian yang terberat. Maka dalam hal ini kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat beliau dilemparkan ke dalam api. Makanya dikatakan bahwa tawakal itu adalah jimaul iman. Tawakal itu adalah himpunan dari keimanan. Semoga dengan penjelasan ini mentahqiq ini lebih dalam lagi kaitan dari tawakal bisa membuat kita senantiasa berusaha untuk menyerahkan diri
berzikir melalui lisan kita dan hati kita, maka insya Allah kita ini putus hamba-hamba sing bertawakal kepada Allah dan mentauhidkan Allah secara benar. Para jamaah, terus harapan kita kepada manusia itu jangan sampai membuat kita lupa bahwa sebenarnya sebab akibat, sebab musabab itu sebenarnya Allah juga yang membuat. Terus ini barangkali yang bisa kita renungi bersama kaitannya dengan masalah tawakal ini. Nah, barangkali ada pertanyaan, monggo. Sudah jam 5 ya, sudah setengah jam ya. Ayo, selalu biasa ya, Mas Sunari. Untuk mengarah ke tawakal itu apa ya kita lakukan? Apa kita harus mengingat kayak Nabi Ibrahim atau kalau diri kita sendiri itu supaya klik? Ya, di antara cara untuk membuat kita senantiasa bertawakal kepada Allah itu adalah banyak berzikir. Di gua pun kalau jelas akan perbanyak zikir kalimat tauhid la ilaha illallah di angan-angan makna itu. Atau la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan selain Allah di angan-angan zikir ini. Jangan menunggu ujian kemudian bertawakal. Jika itu musibah disini baru tawakal. Tapi banyak zikir ini, banyak zikir, dan usahakan dicerna secara makna di dalam hati. Ya. Zikir itu kan yang zikir lisan, tetapi tidak hanya sekedar zikir lisan, zikir masuk ke dalam hati. Lah zikir hati ini adalah perkara yang dituntut. Enten khusyuk, enten rasa takut, enten penyerahan, dan lain sebagainya. Itu adalah rahasia kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian kita merenungi ayat-ayat Allah. Ini di antara cara, salah satu cara. Ini tawakal itu kan usaha mengepakkan sayapnya pada pagi hari yang bunyi masuk walaupun bitona. Burung itu ketika dia mencari rezeki, dia pagi itu dia berangkat mengepakkan sayapnya, ndubuh berangkat mandi. Yang penting kok sore mulai mari mulai terus warak tuh. Wes kalaunya ekonomi. Jadi ini menurut burung, tawakal burung itu tapi jadi kajian Nabi, tawakalnya burung itu perlu kita contoh. Sampai itu niru tawakal burung itu. Ya apa burung itu bertawakal? Ya seperti itu caranya. Yang penting usaha, yang penting ngapa? Diapi seapi-api ikhtiar, lah kemudian diserahkan kepada Allah. Lah itu baru benar. Jadi triknya tawakal itu